Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Nakia Sabina. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang komunikasi dalam bisnis. Mulai dari prinsip dasarnya, kemudian komunikasi tertulis, sampai komunikasi dalam negosiasi. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam dunia bisnis, komunikasi itu punya peran besar banget, apalagi dalam tim dan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu di sini bakal bahas prinsip dasar proses komunikasi. Nah, pertama kita bahas dulu nih pengertian dari komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan supaya pesan tersebut dipahami dengan sesama. Nah, jadi tuh bukan cuma sekedar ngomong ya, tapi yang penting itu apakah lawan bicara kita itu benar-benar paham atau belum. Karena kalau sampai salah paham, dampaknya bisa ke kerjaan bahkan ke perusahaan. Selanjutnya, tujuan komunikasi dalam bisnis. Nah, yang pertama untuk menyampaikan informasi. Nah, yang kedua ada untuk memberikan instruksi kerja. Dan yang ketiga itu ada untuk membangun hubungan yang baik antar individu atau tim. Nah, selain itu, komunikasi juga berfungsi untuk menyamakan persepsi supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman. Dan dalam kondisi tertentu komunikasi juga bisa digunakan untuk mempengaruhi keputusan, misalnya saat rapat atau presentasi. Selanjutnya di sini ada prinsip dasar komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu ada kejelasan, di mana pesan harus mudah dipahami dan tidak membingungkan. Yang kedua ada ketepatan, di mana juga informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta. Nah, yang ketiga itu ada kesesuaian. Nah, di mana harus menyesuaikan dengan kondisi dan siapa lawan bicara kita. Nah, dan yang terakhir itu ada kesopanan, tetap menjaga etika saat berkomunikasi. Nah, kalau empat hal tadi itu diterapkan, biasanya komunikasi jadi jauh lebih efektif. Nah, di sini selanjutnya ada alur proses komunikasi. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Jadi kalau kita lihat ini komunikasi itu sebenarnya punya alur ya. Jadi dimulai dari pengirim pesan. Nah, lalu pesan yang dikirim itu disusun, kemudian disampaikan melalui media. Dan setelah itu diterima oleh penerima dan terakhir ada feedback. Nah, jadi komunikasi itu idealnya tuh dua arah, bukan satu arah, supaya kita tahu apakah pesan kita sudah benar-benar dipahami atau belum. Gitu. Nah, di sini selanjutnya ada hal yang sering terjadi dalam komunikasi atau bisa juga disebut dengan masalah dalam komunikasi. Nah, dalam praktiknya komunikasi ini sering banget mengalami kendala. Misalnya, pesan yang tidak spesifik, jadi bisa ditafsirkan berbeda-beda. Kemudian perbedaan pemahaman, karena setiap orang itu punya cara berpikir yang berbeda. Lalu ada kurangnya feedback. Jadi kita nggak tahu nih pesan kita udah dipahami atau belum gitu. Nah, dan juga penggunaan media yang tidak tepat. Misalnya hal penting tapi hanya disampaikan lewat chat gitu. Contohnya. Dari sini saya ngambil contoh nyata dari pengalaman jadi contoh nyata yang saya lihat ya. Jadi di sini tuh ada perusahaan yang tidak menjelaskan kebijakan dengan jelas kepada karyawannya. Jadi kan akibatnya itu karyawan merasa tidak adil dan akhirnya terjadilah protes. Masalah ini tuh terjadi karena pesannya tidak jelas, tidak menggunakan media yang tepat dan tidak adanya feedback gitu. Jadi itu kan dari sini kita bisa lihat nih bahwa komunikasi harus jelas, transparan dan dua arah. Gitu penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam komunikasi tertulis bisnis. Ini jadi apa sih komunikasi tertulis itu? Jadi komunikasi tertulis adalah penyampaian pesan melalui tulisan seperti
email, laporan, atau surat resmi. Nah, dalam dunia bisnis ini tuh penting banget karena bisa menjadi bukti tertulis dan bisa digunakan kembali di masa depan. Dalam komunikasi tertulis ada juga yang namanya hambatan. Misalnya, penggunaan bahasa yang tidak tepat, seperti kata yang ambigu atau terlalu santai. Nah, struktur pesan yang tidak rapi, jadi sulit nih buat dipahami. Terus juga ada gaya komunikasi yang tidak sesuai. Dan juga ada kesalahan teknis seperti typo atau tanda baca. Itu biasanya hambatan komunikasi di bisnis tertulis. Untuk membuat komunikasi tertulis yang baik itu ada beberapa langkah. Nah, yang pertama di sini ada menentukan tujuan penulisan. Nah, yang kedua di sini ada mengenali audiens supaya bahasa bisa disesuaikan. Nah, yang ketiga di sini ada menyusun kerangka agar pesan lebih rapi dan mudah dipahami sama audiens gitu. Selanjutnya merumuskan isi dengan jelas dan tidak bertele-tele. Nah, yang kelima juga tuh ada memilih gaya bahasa yang sesuai. Dan yang terakhir itu ada memperhatikan format serta etika, seperti penggunaan bahasa yang sopan dan susunan yang rapi gitu. Di sini contoh nyata yang saya ambil itu adalah dalam kasus PHK. Jadi itu perusahaan tidak memberikan surat yang jelas. Jadi saat suratnya baru akhirnya dibuat, bahasanya itu tidak profesional dan tidak lengkap. Jadi mengakibatkan karyawan merasa dirugikan dan menuntut perusahaan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi tertulis itu penting, bahkan bisa berdampak hukum dan kepercayaan. Karena tadi kan bikinnya tuh suratnya itu tidak profesional dan tidak lengkap ya gitu. Selanjutnya kita bahas komunikasi dalam negosiasi. Nah, apa sih negosiasi itu? Jadi negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, biasanya ini terjadi dalam penentuan harga, pembagian keuntungan, atau biasanya itu untuk kerjasama. Tujuan negosiasi itu apa sih gitu? Jadi tujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution. Nah, selain itu tuh ada negosiasi juga digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat nih, dan juga ada juga buat menjaga hubungan kerja agar tetap baik gitu. Tuh, contohnya kalau di win-win solution ada harga disepakati di tengah. Nah, kalau contoh dari menyelesaikan perbedaan itu contohnya kayak beda pendapat tim diselesaikan lewat diskusi. Nah, contoh yang ketiga itu ada tetap sopan walaupun belum sepakat gitu. Dalam negosiasi ada beberapa tahap nih yang harus diperhatikan. Mulai dari persiapan, kemudian kontak awal, proses kompromi, mencari solusi sampai ke tahap akhir yaitu kesepakatan. Jadi semua tahap ini penting nih supaya hasil negosiasi maksimal. Nah, ini ada beberapa strategi yang bisa digunakan dalam negosiasi, seperti menentukan batas minimal supaya tidak merugikan diri sendiri. Nah, ada juga memahami lawan bicara nih. Nah, yang ketiga itu ada menyiapkan alternatif jika kesepakatan tidak tercapai. Jadi kita tetap punya kendali nih dalam proses negosiasi. Tuh. Nah, di sini ada contoh nyata. Saya ambil contoh nyata itu di kasus UMKM di kawasan industri Cikarang. Nah, jadi kasus ini UMKM yang bernegosiasi dengan pembeli besar gitu. Karena kurang persiapan data dan komunikasi yang baik, jadi posisi tawarannya itu jadi lemah gitu. Dan akhirnya hasil negosiasi tidak menguntungkan. Nah, dari situ kita tahu nih, jadi ini menunjukkan bahwa negosiasi itu butuh persiapan yang matang. Nah, jadi sebagai kesimpulan, komunikasi dalam bisnis itu sangat penting. Jadi harus jelas, tepat, dan ada feedbacknya. Jadi dalam komunikasi tertulis juga itu harus rapi dan profesional. Dan yang terakhir dalam negosiasi itu harus bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih.